Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok di mata kuliah Data Mining, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kami di sini akan membahas tentang validasi data, salah satu bentuk proses yang ada di data mining. Perkenalkan, saya sendiri Trinanda, bersama teman saya Gora Laziola dan Aditya Yuda Pratama yang tidak bisa hadir pada hari ini. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pendahuluan. Jadi di sini kita bakal bahas sedikit apa proses selanjutnya dari tahapan data mining. Minggu sebelumnya kita sudah membahas beberapa tahapan-tahapan atau proses-proses yang ada di data mining. Jadi berikut dari semua proses tahapan yang telah dilakukan, maka perlu adanya pengvisualisasikan data pada data sampel yang akan kita olah maupun telah kita olah guna untuk memberikan gambaran pengetahuan atau sebuah penjelasan informasi yang akan kita sajikan kepada khalayak umum. Jadi data-data yang telah kita dapatkan, maka kita visualkan menjadi bentuk yang dapat kita lihat. Biasanya bentuk ini dalam bentuk diagram, baik itu diagram Venn, diagram garis, diagram batang, dan sebagainya. Nah, pengertian dari visualisasi data itu adalah kumpulan data yang ditampilkan dengan grafis, sehingga kita dapat melihat hubungan-hubungan antara faktor X dan faktor Y, seperti itu. Nah, tujuannya itu guna mempercepat audiens dalam memahami data yang ingin disampaikan. Meski demikian, penerapan metode data visualisasi ini juga harus diikuti dengan pemahaman jelas tentang manfaat dan tools yang digunakan. Jadi, sebagai seorang mahasiswa yang ingin melakukan visualisasi data, kita harus paham grafis yang kita gunakan ini cocok nggak sih untuk menampilkan data yang kita gunakan. Jadi, setiap data itu memiliki grafis-grafis atau tools yang harus sesuai dengan data yang ingin divisualisasikan. Dengan begitu, hasil analisis yang ingin disampaikan lebih informatif dan mendalam. Karena kita ingin menyampaikan kepada halayak umum, jadi ada baiknya kita melakukan simpling atau kita melakukan penyederhanaan terhadap sesuatu karena tidak semua orang berlatar belakang akademik dan sebagainya. Oke, selanjutnya tujuan dari visualisasi data itu secara umum itu ada dua. Yang pertama itu mempermudah pemahaman data karena visualisasi data yang lebih menyorot informasi penting di antara banyaknya hasil analisis yang didapatkan. Karena data-data tadi sudah kita seleksi di data selection pada minggu lalu yang telah kita bahas, sehingga yang kita visualisasikan ini adalah data-data krusial yang memang benar-benar penting, yang benar-benar mempunyai pengaruh terhadap penelitian kita. Selanjutnya itu adalah adanya visualisasi data membuat lebih banyak organisasi atau perusahaan memanfaatkan dashboard interaktif yang mudah untuk digunakan dengan geospatial internal, prediksi suatu klik hingga analisis aliran seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Komponen-komponen yang terdapat di dalam visualisasi data itu secara umum ada tiga. Yang pertama itu data. Data itu di mana hasil analisis data yang telah kita olah atau yang akan kita publikasikan seperti itu. Jadi data-data yang telah kita tarik dari klien, baik itu berupa data primer maupun data sekunder. Pada data primer kita perlu melakukan beberapa metode penarikan data, misalnya kita melakukan kuesioner dan sebagainya, atau data sekunder yang kita ambil dari data warehouse atau gudang data seperti itu. Nah, yang kedua itu ada grafik. Nah, grafik ini adalah sebuah tools yang membantu kita menjelaskan hasil analisis dan memberikan informasi secara visual. Jadi kita bisa tengok contohnya kita menggunakan diagram pen. Diagram pen ini atau diagram pie ini biasa digunakan untuk melihat persentase. Jadi kita dapat lihat dari sebuah kelompok itu seberapa persen kecenderungannya. Misalnya dari jenis kelamin. Jadi kita lakukan penarikan data atau survei, jadi kita bisa lihat misalnya mahasiswa semester 5 di jurusan Teknik Informatika Umrah itu 75%-nya itu laki-laki dan 25%-nya itu perempuan dari total 58 mahasiswa. Itu contoh seperti itu. Yang ketiga itu cerita. Jadi kita tahu alasan atau cerita di balik data itu kita visualkan juga, kita harus tahu variabel-variabel apa saja yang berpengaruh antara grafik
yang kita buat seperti itu. Jadi misalnya kita gunain diagram batang antara X dan Y-nya itu kita tahu misalnya X-nya itu lebih ke kalau Y-nya itu kan kalau X itu untuk waktu, kalau Y itu biasa digunakan untuk data-data yang mempengaruhinya seperti itu. Jadi kita paham. Nah, jenis-jenis visualisasi data itu ada 5. Yang pertama itu visualisasi data temporal, visualisasi data hierarkis, visualisasi data jaringan, dan visualisasi data multidimensi, serta visualisasi data geospasial. Mungkin nilai yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke teman saya, Gora Ladiola. Baik, terima kasih Trinanda. Untuk next slide, Nanda tolong. Baik, di sini adalah yang pertama, contohnya tadi adalah visualisasi data temporal. Nah, pengertian daripada visualisasi data temporal atau sementara ini cocok untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang berbentuk linear atau satu dimensi saja. Contohnya adalah bar chart, line chart, dan scatter plots. Berikutnya, berikutnya adalah visualisasi data hierarkis. Umumnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu kelompok terhadap kelompok lain yang lebih besar. Misalkan kita membandingkan ada suatu kelompok sosial eh, atau mungkin kelompok data, ya kan, dibandingkan dengan kelompok yang lebih besar. Nah, contohnya itu adalah bisa menggunakan diagram batang dan juga grafik batang. Begitu. Nah, lalu visualisasi data jaringan. Jenis ini merupakan sekumpulan data yang saling berpengaruh satu sama lainnya. Contohnya adalah word cloud, alluvial diagram, node leak diagram, dan matrix chart. Visual data multidimensi merupakan visualisasi data yang memiliki banyak dimensi yang cenderung memvisualisasikan data yang memiliki banyak variabel atau dimensi. Contohnya histogram, pie chart, dan stacked bar. Lalu berikutnya kita punya visualisasi data geospasial. Biasanya diwujudkan nyata dari suatu benda atau ruang yang memiliki data untuk ditampilkan. Ya, dari visualisasi data geospasial ini dapat kita ambil contohnya kartogram, flow map, heat map, dan density map. Jadi map yang bisa mewujudkan suatu geospasial. Eh, Kami rasa itu dulu presentasi kami hari ini. Kami akan lanjutkan minggu depan, di mana kami akan menampilkan seluruh data yang telah kami mulai dari pre-processes sehingga visualisasi data. Karena sampai saat ini proses penginputan data masih berlangsung dan kami masih dalam proses pengerjaan dan audit data. Insya Allah pada minggu ke-8 akan kami segera tampilkan. Sekian dari kelompok kami tutup dengan terima kasih. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu.